Nilai daripada wadah itu tergantung daripada isi. Jadi apa yang dipandangnya, apa yang diucapkannya, apa yang dilakukannya, nilainya adalah dari yang apa yang ada di dalam dirinya. Yaitu kolbu dan akal pikirannya. Kalau kolbunya bagus, akal pikirnya bagus, maka yang nampak itu adalah kebagusan. Hatinya baik, pikirannya baik, yang nampak itu adalah kebaikan. Tetapi kalau sebaliknya, hatinya kurang baik, pikirannya jelek, maka yang nampak itu adalah kejelekan. Dan dia akan berbuat kejelekan pula. Hadratal Mukarramin wal Muhtaramin, para wakil talqin yang hadir pada kesempatan malam hari ini mengikuti manaqib online internasional. Bunda Haya, Bunda Syari, Bapak Profesor Kiai Haji Priyatno dan keluarga besar yang telah memberikan ruangan manaqib ini sehingga mengucur keberkahan untuk kita semuanya. Pemangku hajat pada malam hari ini yang mulia, yang berbahagia, Adinda Kiai Haji Dr. Rahmat Hidayat dan Ibu Hajah Nasrifah. Alhamdulillah, semoga dengan wasilah manaqib Sultanul Aulia Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, Allah Subhanahu wa taala senantiasa mencurahkan rahmat kepada beliau beserta keluarga besarnya, dipanjangkan usia dunianya, disehatkan badannya, dimudahkan segala urusannya, diluaskan rezekinya, dikabulkan hajat-hajatnya, dan dibahagiakan kehidupan dunia dan akhiratnya. Amin. Allahumma amin. Juga kepada kita semuanya, ikhwan wal akhwat rahimakumullah. Pada saat ini kita berada di penghujung tahun Masehi, yaitu di penghujung tahun 2024. Beberapa hari lagi akan berganti tahun menjadi tahun 2025 dalam hitungan kalender Masehi. Banyak yang beranggapan bahwa tahun baru Masehi atau tahun baru Syamsiah itu bukan miliknya orang Islam. Tahun baru konon katanya miliknya orang Nasrani. Tetapi di dalam kitab Injil tidak dibahas perjalanan waktu antara perhitungan matahari dan perhitungan bulan. Justru di dalam Islam, di dalam Al-Quran, dibahas dengan firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Isra ayat 12. Yang berbunyi waja'alna al-laila wan-nahara ayatain. Famahawna ayatal laili waja'alna ayatan nahar mubsiratan litabtaghu fadlan min rabbikum walita'lamu adadas sinina wal hisab wa kullu syai'in fassalnahu tafsila. Yang artinya, dan kami jadikan malam dan siang sebagai dua tanda. Lalu kami hapuskan tanda malam dan kami jadikan tanda siang itu terang. Agar kamu mencari karunia dari Tuhanmu dan supaya kamu mengetahui bilangan tahun-tahun dan perhitungan dan segala sesuatu telah kami terangkan dengan jelas. Jadi kalau melihat ayat ini, tahun Syamsiah itu juga miliknya orang Islam. Rugi kita kalau sebagai orang Islam menyerahkan bahwa hitungan kalender Syamsiah itu miliknya agama yang lain, miliknya Nasrani. Justru tahun baru Syamsiah itu miliknya orang Islam. Dan itu tercantum
dengan jelas di dalam Al-Quran surat Al-Isra ayat 12. Oleh karena tahun Syamsiah itu adalah miliknya umat Islam, maka seyoknya umat Islam ini bermuhasabah. Karena kita sama-sama tahu bahwa pergantian tahun itu menunjukkan perjalanan usia kehidupan kita itu semakin mendekat. Mendekat kemana? Mendekat ke titik ajal kita. Nah, oleh karena itu, ikhwan wal akhwat rahimakumullah, dalam pergantian tahun ini adalah satu momen yang bagus untuk kita muhasabah. Kita cari kekurangan-kekurangan kita selama tahun 2024. Apa yang kurang itu kita benahi, dan apa yang lebih atau yang baik di dalam tahun 2024 itu kita tingkatkan. Nah, itu kalau kita menyadari bahwa sebenarnya pergantian tahun Syamsiah maupun tahun Komariah itu adalah milik umat Islam karena tercantum di dalam Al-Quran. Bahkan untuk tanda kita melaksanakan ibadah sholat, tanda waktunya, kita mengikuti perhitungan Syamsiah, perhitungan pergerakan matahari. Ikhwan wal akhwat rahimakumullah, di dalam momen ujung tahun 2024 ini, saya ingin mengajak kepada diri saya sendiri, juga panjenengan semuanya, untuk merenungkan perjalanan hidup kita dari mulai awal sampai sekarang ini. Ada yang bercita-cita dalam kehidupan ini menjadi bisnismen. Ternyata bukan jadi bisnismen, tetapi jadi kiai. Ada yang ingin menjadi dokter, tetapi justru Allah memberikan dia ini menjadi orang lain, tidak menjadi dokter. Artinya apa? Artinya segala sesuatu itu adalah sesuai dengan kehendak Allah, bukan kehendak kita. Di mana kita hidup saat ini, misalkan di perumahan A, kita tidak menyangka bahwa sekarang ini kita hidup di perumahan A. Dan kita tidak pernah berpikir hidup di situ. Ini menunjukkan bahwa segala sesuatunya itu adalah kehendak Allah, dan kita sebagai hambanya harus pasrah mengikuti kehendak Allah, bukan kehendak kita. Ikhwan wal akhwat rahimakumullah. Seyogyanya di dalam kehidupan kita ini, kita senantiasa berfastabiqul khairat. Berlomba-lomba untuk menjadi yang terbaik, berlomba-lomba untuk menjadi yang terpilih. Karena kita harus menyadari bahwa sebenarnya kita ini adalah manusia pilihan Allah. Sekali lagi, kita harus menyadari bahwa sebenarnya kita ini adalah manusia pilihan Allah. Apa buktinya? Di dalam kejadian kita, ketika kita masih belum menjadi apa-apa, kemudian kedua orang tua kita melakukan proses pembuatan anak, maka terpancarlah air mani itu, di mana dalam penelitian bahwa air mani yang dipancarkan oleh manusia itu menuju ke ovum 40 juta sampai 1,3 miliar sel. Ternyata dari banyaknya sel yang tadi itu,
yang masuk hanya satu, yaitu kita. Lalu dibuahi, kemudian kita menjadi janin dan lahir ke alam dunia ini dengan wajah-wajah yang Masya Allah menjadi makhluk yang unik ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekian banyak manusia yang ada di planet bumi ini, ternyata secara bentuk, rupa, ini tidak sama. Allah menjadikan manusia itu dalam bentuk rupa yang tidak sama. Berbeda. Ada yang terdiri dari suku matanya agak sipit. Ada yang lahir dengan keturunan mata yang agak lebar. Ada yang lahir dari keturunan orang yang hidungnya mancung. Ada yang lahir dari keturunan yang hidungnya pesek. Dan lain sebagainya. Tidak ada yang sama. Ya, tidak ada yang sama. Bagaimana dengan orang yang lahir kembar? Sekembar-kembarnya manusia, seorang ibu akan bisa membedakan mana kembar yang A, mana yang B. Pasti ada yang membedakan. Dari penelitian ibu jari kita, sidik jari ibu jari kita itu, semua manusia tidak ada yang sama. Dari sidik jarinya saja tidak ada yang sama. Kemudian ada penelitian bahwa retina mata manusia itu tidak ada yang sama. Jadi berbeda-beda. Masya Allah, benar Al-Quran yang menyatakan kita dicipta dari suku yang berbeda-beda untuk saling mengenal. Ikhwan wal akhwat rahimakumullah. Dari situ kita menyadari bahwa kita ini sebenarnya manusia pilihan yang dipancarkan dari air mani. Oleh karena itu, kalau kita belajar tentang fikih, mohon maaf, perbedaan antara mani, madi, dan wadi itu jelas sekali. Kalau madi itu keluar tanpa kita sengaja karena rangsangan syahwat. Keluar madi dan itu sifatnya najis. Harus dibersihkan kalau terkena madi dan juga berwudu. Kemudian wadi. Wadi ini yang mengiringi keluarnya air kencing. Biasanya ketika menurut fikih biasanya setelah air kencing itu keluar, baru yang namanya wadi itu keluar. Sifatnya juga najis yang harus dibersihkan dan berwudu. Tetapi mani yang asal dari ciptaan kita itu sifatnya terpancar. Bahasa Jawanya itu muncrat. Jadi kalau sesuatu yang keluar kalau tidak muncrat itu bukan mani, bukan sperma. Dari situ ikhwan wal akhwat rahimakumullah, pancaran dari berbagai sel sampai 1,3 miliar sel yang terpancar, hanya satu yang masuk, yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian dibuahi, lalu jadilah kita dengan berbagai karakter, dengan berbagai sifat-sifatnya. Ikhwat wal akhwat rahimakumullah. Dia nggak bisa ke sini. Kirim duit 500. Ketika kita mengetahui bahwa kita ini adalah manusia pilihan, lalu pertanyaannya, kalau kita menjadi manusia pilihan, sudah tahukah kita apa alasan kita dipilih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kemudian terlahir di alam kehidupan dunia ini?
Ikhwanul akhwat rahimakumullah. Ya. Kemudian kita lahir ke alam dunia ini dalam dua aspek, ya. Ada dua unsur. Ada jasmani dan ada rohani. Jasmani dan rohani. Ya. Ada satu analogi yang menarik yang perlu saya sampaikan di sini. Ketika kita berhadapan dengan segelas kopi, yang suka ngopi, ya. Ketika kita berhadapan dengan segelas kopi, maka yang terlihat dengan jelas adalah kopinya. Yang nampak adalah kopinya. Wadahnya tidak begitu kita perhatikan. Gelasnya tidak begitu kita perhatikan. Atau kita berhadapan dengan segelas air teh manis, itu yang kita lihat dan kita perhatikan adalah tehnya. Kita sering tidak memperhatikan gelasnya. Terbuat dari apa gelas itu? Itu gelas yang premium, yang mahal, atau yang biasa. Ya. Kehidupan kita ini laksana analogi seperti itu, bahwa jasad kita ini adalah wadahnya, sedangkan yang ada di dalam kita secara rohani atau batin, itu adalah isinya. Nilai daripada wadah itu tergantung daripada isi. Jadi apa yang dipandangnya, apa yang diucapkannya, apa yang dilakukannya, nilainya adalah dari yang apa yang ada di dalam dirinya. Yaitu kolbu dan akal pikirannya. Kalau kolbunya bagus, akal pikirnya bagus, maka yang nampak itu adalah kebagusan. Hatinya baik, pikirannya baik, yang nampak itu adalah kebaikan. Tetapi kalau sebaliknya, hatinya kurang baik, pikirannya jelek, maka yang nampak itu adalah kejelekan. Dan dia akan berbuat kejelekan pula. Ada orang berbuat baik, tapi kita pikirannya jelek tentang orang itu. Maka apapun kebaikan yang dilakukan oleh orang itu, kita anggap tidak baik. Karena apa? Karena kalbu kita, pikiran kita, ini jelek. Apa yang keluar dari jasad kita, lesan kita, apa yang kita pandang. Nah, nilai jasad kita ini tergantung apa yang ada di dalam diri kita. Oleh karena itu, ikhwan wal akhwat rahimakumullah, membina, memelihara apa yang ada di dalam diri kita itu lebih penting daripada apa yang ada di luar diri kita atau jasad kita. Tetapi kita juga memiliki kewajiban untuk merawatnya. Tetapi perawatan yang bagus itu adalah merawat apa yang ada di dalam diri kita. Kolbu kita, pikiran kita. Kolbu yang baik, pikiran yang baik akan menghasilkan tindakan aktivitas jasad yang baik pula. Oleh karena itu, mari di ujung tahun ini kita bersama-sama berfastabiqul khairat untuk menjadi orang-orang yang kembali dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena sportivitas hidup, persaingan hidup ini harus ada di dalam diri kita. Kita harus fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan, berlomba-lomba dalam kemanfaatan, dan kita berupaya
menjadi manusia pilihan Allah Subhanahu wa taala. Tentu dengan juga mengharap rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, dan alhamdulillah kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan guru kita yang kamil, yang bisa membimbing kita, yang bisa memperbaiki apa yang ada di dalam diri kita melalui bimbingan-bimbingan beliau, ajaran-ajaran beliau, maklumat-maklumat beliau. Insya Allah dengan bimbingan beliau, apa yang ada di dalam diri kita ini menjadi baik. Menjadi dekat dengan Allah, dengan energi-energi ketuhanan, energi-energi kebaikan, di mana energi itu merupakan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, dan rahmat itu kita pancarkan, kita sebarkan di alam semesta ini dalam kebaikan dan kemanfaatan. Semoga apa yang saya sampaikan ini ada guna dan manfaatnya bagi diri saya pribadi, juga panjenengan semuanya. Kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga Allah berkahi semuanya, segalanya, selamanya. Wa'afu minkum. Wallahul muwafiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.